Kalau yang menurut dari saya sendiri, saya merasa ketika kita tidak bisa mengelola SDA kita gagal untuk ke depan. Dan terjadi penjualan tanah lagi. Nah, terjadi maka habis. Selamat datang di channel YouTube Pace Suku Namuk Namek Pace Mace. Kali ini saya bukan mengajak Pace Mace atau Namuk Namek untuk jalan-jalan, tapi kali ini saya kedatangan tamu di siang ini. Dan tamu ini saya ingin mengajak Namuk satu ini berbincang-bincang tentang beberapa topik yang saya rasa sangat menarik untuk dibahas. Dan ini dia, saya perkenalkan Namuk Iren. Selamat siang. Dan saat ini Namuk Iren sebagai dosen. Kedepannya akan seperti itu. Iya. Di Universitas Musamus. Iya. Oke. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tepatnya di jurusan manajemen. Oke. Dan di sini saya ingin berbincang-bincang sedikit dengan Namuk Iren. Kita santai saja. Oke. Ngobrol supaya jangan kelihatan tegang atau apa. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai saja. Ini menjadi marak penjualan tanah di Kota Merauke yang akhir-akhir ini menjadi isu yang boleh dibilang sangat panas. Dan saya hanya membuka saja bahwa gambaran secara umum memang sangat disayangkan, banyak saudara-saudara kita yang menjual tanah. Dan saya ingin minta pendapat ataupun tanggapan dari Namuk Iren, boleh ya? Ya, terkait konten yang ada ya mungkin jawabannya akan saya kasih ya, tidak akan mungkin sedalam yang mungkin diminta atau apa, tapi ya saya akan mencoba menjawab sesuai dengan yang pengalaman saya dapat ataupun fenomena-fenomena yang saya lihat. Baik, oke. Jadi kira-kira menurut tanggapan dari Namuk Iren, jual beli tanah di Kota Merauke kira-kira khususnya saudara-saudara kita orang Marin sendiri, kira-kira tanggapannya seperti apa secara umum? Secara umum ya? Iya. Oke, baik. Kalaupun kita lihat untuk topik yang diangkat sendiri pada saat ini, yaitu terkait dengan penjualan tanah, seperti yang tadi disampaikan di awal atau pada saat pembukaan tadi, bahwa kalau untuk saya penjualan tanah untuk di Kabupaten Merauke sendiri, kalau dibilang untuk topik yang lagi hangat di masa sekarang, kalau menurut saya kayaknya bukan untuk di masa sekarang saja. Itu selalu menjadi topik yang akan selalu hangat, baik itu dia dari tahun-tahun yang sebelumnya, entah itu yang mungkin waktu saya belum lahir ataupun belum sampai pada tahap sekarang ini, baik secara pendidikan yang akan mengarah dengan pengetahuan yang memang harus dimiliki oleh tuan tanah sendiri atau anak-anak negeri ini sendiri, terkhusus yaitu anak-anak Marin.
Nah, seperti yang saya bilang tadi Ya. bahwa untuk penjualan tanah itu sendiri atau jual beli tanah yang terjadi memang akan menjadi topik yang hangat Ya. karena banyak hal yang akan menjadi bumbu atau menjadi penambah atau menjadi topik-topik tambahan yang selalu akan membuat topik utama itu yaitu penjualan tanah itu sendiri menjadi topik yang begitu hangat untuk selalu dilihat atau dibahas. Ya, salah satunya misalnya yang tadi saya bilang dengan adanya penjualan tanah, misalnya orang akan melihat dari segi ekonomi, orang akan melihat dari segi pendidikannya, kemudian orang akan melihat bahkan dari segi wirausahanya sendiri. Orang masyarakat luas akan bisa mengaitkan hal-hal tersebut terkait dengan penjualan tanah. Iya, jadi untuk penjualan tanah itu sendiri kalau mohon maaf ini saya potong nih, nama Iren tentang tadi yang nama Iren sudah jelaskan tentang penjualan tanah yang berkaitan dengan ekonomi, pendidikan sama wirausaha. Itu kira-kira maksudnya kesinambungannya di mana dengan penjualan tanah sehingga saya dapat poin. Ekonomi sendiri bagaimana, pendidikan sendiri bagaimana, kemudian wirausaha sendiri bagaimana? Ya, kalau dari pengalaman saya yang saya lihat selama ini, dalam konten ini juga saya tidak bisa penyampaian saya ini saya tidak bisa mengarahkan untuk mungkin penonton semua bahwa kesimpulan yang akan diambil itu untuk semua secara ini, maksudnya untuk orang Marin ini kota Merauke ini, maksudnya yang terbagi ini. Mungkin yang saya akan sampaikan di sini sesuai dengan apa yang saya lihat dalam lingkup kecil yang mungkin bisa jadi penyampaian atau mungkin kesimpulan yang atau pandangan-pandangan yang bisa nanti penonton lihat atau kaitkan di saudara-saudara saya orang Marin yang di tempat lain. Yang saya sampaikan bahwa yang saya lihat di lingkup Marin di Marin saya sendiri. Kalau dari beberapa hal yang tadi saya sebutkan, misalnya ekonomi, pendidikan sama wirausaha. Ya, kalau secara garis besarnya kan berarti dia termasuk di dalam ekonomi dan SDM-nya sendiri. Dan SDA-nya, sumber daya alam. Kalau dari segi ekonomi misalnya, mungkin yang bisa saya paparkan di sini bahwa kalau bicara soal jual tanahnya sendiri itu, kalau menurut saya bahwa orang Mari sebenarnya menurut saya perlu ditegaskan bahwa kita sebenarnya tidak harus jual tanah itu sendiri kalau dilihat secara ekonomi. Yang pertama begini, mungkin kita bisa memanfaatkan SDA yang ada di dalam. SDA yang ada di dalam, baik itu terkait dengan tumbuhan yang di dalam itu sendiri maupun hewan-hewan yang ada di dalam hutan itu sendiri. Bahkan ya mungkin dengan pasir, tanah yang ada, yang sepengetahuan saya yang ini maksudnya diolah, misalnya bisa dimanfaatkan sehingga bisa jadi penghasilan. Baik itu penghasilan rumah tangga atau yang dapat di manage sedemikian. Betul. Misalnya dari segi pertanian, kita sendiri dalam satu proyek, dalam satu proses bahwa kita coba untuk bagaimana kita dorong saudara-saudara kita yang orang asli supaya tanah ini tidak boleh kita jual. Kita berdayakan, kita ajak mereka supaya kita kelola tanah. Betul.
kelola tanah kita tanam. Iya, betul. Tanam sehingga kita bisa jadikan itu sebagai usaha, jual. Iya, betul. Dan itu bisa menghidupkan kita Iya, secara bisa ekonomi keluarga. menambah Iya. perekonomian, Betul. artinya untuk perekonomian dalam rumah tangga, Iya. membantu. Iya, betul sekali. Kemudian untuk dikaitkan dengan pendidikan sendiri. Nah, kalau dikaitkan dengan pendidikan, kalau sepengetahuan saya bahwa di mana-mana namanya, sekalipun secara luas saja misalnya, Iya. di mana-mana kita bilang bahwa orang sukses, seorang miliarder, Iya. dia sekalipun dilihat bahwa pendidikannya segini. Salah satu contoh misalnya, Iya. kita punya menteri Ibu Susi misalnya, Mantan menteri. iya mantan menteri misalnya, dikatakan bahwa beliau secara pendidikan atau secara ijazah misalnya mungkin dapat dikatakan bahwa memang masih di bawah daripada yang lain. Iya. Tetapi secara pengetahuan otomatis beliau tidak akan sampai di situ. Iya. Tidak akan sama lurus dengan ijazah yang dimiliki. Otomatis dia akan terus belajar. Jadi di sini yang Namuk Iren mau gambarkan kira-kira. Ya, jadi maksudnya saya begini. Mungkin kita kalau untuk di lingkup yang kita sendiri, misalnya di Kabupaten Merauke terutama untuk saudara-saudara saya yang orang Marin, kalau secara SDM-nya lebih penting perlu diperhatikan untuk pendidikan. Jadi untuk pengetahuan itu lebih dipacu di pendidikan, supaya misalnya di bagian ekonomi mereka mengerti bagaimana dengan jual beli tanah ini mereka tidak harus lakukan. Tetapi anak-anak yang misalnya SDM-nya unggul di pendidikan di bagian ekonomi, dia bisa lihat bahwa sebenarnya tidak bisa dijual, tidak harus dijual, tapi kan bisa diolah secara pengetahuan dia secara ekonomi. Dari hukum misalnya juga, dia bisa untuk penyampaian secara hukum dan segalanya itu kan bisa dari pengetahuan dia dalam pendidikan hukum. Jadi mungkin untuk saudara-saudara kita ya, kalau dari SDM menurut saya yang harus ditekankan atau harus perlu dipacu lagi untuk terkait dengan jual beli tanah, dari segi SDM-nya ya itu harus mereka lebih dipacu lewat pendidikan, pemahaman-pemahaman seperti itu. Jadi dengan kata lain, dengan artian bahwa lewat pendidikanlah kita dapat mengerti, kita dapat memahami apa yang menjadi hak kita sebenarnya. Iya. Dan ketika kita kembali ke lapangan ataupun ke kampung kita, ada hal-hal yang kita bisa manfaatkan. Artinya secara tidak langsung kita punya pengetahuan bertambah. Itu yang tadi menyangkut tentang ekonomi juga bisa berkembang, dan tentang penjualan tanah juga mungkin bisa berkurang karena adanya pemahaman dari anak-anak ini bahwa kalau jual tanah besok-besok kita mau tinggal lagi di mana. Paling tidak kalaupun tidak ada transaksi, ditekanlah misalnya, ditekanlah. Jangan terlalu marak sekali dengan penjualan tanah. Misalnya penjualan tanah juga kan tidak harus, maksudnya yang kalaupun terjual, kalau harapan saya misalnya, kalaupun harus dijual, kan tidak harus yang sekian. Yang sekian banyak. Maksudnya yang sekian banyak gitu, hektar. Kalaupun memang dibutuhkan, misalnya saudara-saudara kita dari yang suku lain misalnya membutuhkan, kan kita tidak harus yang sekian yang harus menghabiskan misalnya begitu, harus memakan banyak. Oh iya, yang saya mau minta lagi tanggapan dari Namuk Iren. Tadi kan Namuk Iren bilang jangan terlalu banyak, artinya bahwa pasti ada kebutuhan dan lain sebagainya, dan kita tidak tahu masing-masing orang dengan pemikiran. Kira-kira kalau terjadi penjualan tanah yang berhektar-hektar, bahkan sampai mungkin bisa dibilang habis dan tidak ada tempat tinggal, kira-kira dampak yang sebetulnya dirasakan atau dampak yang dirasakan oleh
saudara-saudara kita khususnya Namok Name suku Marin, kira-kira apa yang dirasakan dari dampak penjualan tanah ini? Iya. Saya kembali sambung yang penyampaian saya yang tadi misalnya terkait yang sempat saya sampaikan bahwa memang kalaupun dibutuhkan ya kita bisa lepas misalnya, lepas tapi tidak seberapa misalnya kan misalnya pemerintah membutuhkan mungkin mau bangun apa begitu tuh misalnya fasilitas negara ya mungkin kita akan lepas juga tapi dengan bayaran yang sesuai, dengan bayaran yang sesuai, kemudian ada adat istiadatnya dengan proses yang jelas juga, kemudian secara administrasi juga saya harap juga kalau untuk dalam penjualan itu harus jelas juga. Oh iya, ini menyangkut di kemudian hari. Untuk kemudian hari. Ketika kemudian hari tiba-tiba ada sanggahan lagi atau mereka minta lagi bahwa ini tanah ini belum dijual atau bukan belum dijual. Misalnya sudah terjual atau dia dalam sistem dia kontrak atau apa ya secara administrasi ya mungkin pada kesempatan ini penyampaian saya untuk penonton dan yang semua misal dalam penjualan itu ya saya harap juga secara administrasi juga harus ada supaya tidak digugat biar aman ke depan gitu tuh. Kemudian juga yang pasti penekanan saya yang tadi bahwa kita akan tetap ada penjualan misalnya dalam kapasitas yang terbatas misalnya dalam misalnya salah satu kepentingannya untuk pemerintah misalnya. Kemudian dampak-dampak yang sering terjadi mungkin salah satu dampak yang menurut saya biasa saya lihat dari beberapa kejadian yang ada jual beli tanah. Dampaknya misalnya itu kan dalam misalnya sebidang tanah misalnya sekian hektar dalam misalnya satu kampung atau satu wilayah itu yang mau diadakan jual beli tanah, otomatis kan ada beberapa marga. Jadi bukan hanya milik satu orang. Iya, milik satu orang. Nah, yang dibilang milik satu orang itu dalam satu marga itu yang hak itu ada berapa? Oh, ada beberapa orang. Beberapa orang. Satu marga itu berapa kepala? Berapa gitu. orang yang memiliki dusun tanah yang akan misalnya dijual? Pembagian yang terkait di dalamnya adalah pembagian. Satu dikasih sekian, mungkin dia tidak rasa puas. Jadi minta tambah nilai jual, nilai harga. Mungkin yang si pembeli dia menyanggupi cuma sekian. Ketika yang satu sudah tidak terima, sementara yang satu sudah deal. Sudah yang penting sudah ada nominal uang sekian saja kita yang terjual. Terjadi cekcok. Itu sering terjadi di lapangan. Yang kecil saja seperti itu. Yang sering dilihat secara kasat mata. Tapi tidak sampai mengancam nyawa kan? Mungkin ada juga seperti itu. Itu kan kita tidak tahu personal lagi dengan mereka-mereka yang punya hak. Kan saya juga tidak bisa gambarkan saya tidak bisa gambarkan di dalam untuk hal-hal yang seperti itu. Yang pasti itu dampak yang sering terjadi. Dalam pembagian satu merasa puas, satu tidak merasa puas. Dalam satu kepemilikan itu. Betul. Dampak-dampak yang seperti itu ya mungkin yang berkelanjutan salah satu itu yang saya mungkin bisa kemukakan bahwa dampak secara ekonomi. Artinya kan kalau yang menurut dari saya sendiri saya merasa ketika kita tidak bisa mengelola SDA kita gagal untuk ke depan. Gagal ke depannya itu artinya begini. Baik kalau kita untuk pendapatan kita dalam rumah tangga artinya ditopang dengan penghasilan lain misalkan. Baik kalau orang tua itu dia kerja tetap artinya dia PNS. Anak di dalam itu ada sekolah dia misalnya PNS di mana artinya orang tua dan anak misalnya. Bagaimana dengan mereka yang tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Dan terjadi penjualan tanah lagi. Nah, terjadi maka habis. Dan kita tidak tahu mungkin tinggal di rumah pohon. Baik, yang
perlu saya jelaskan tambahan juga bahwa salah satu dampak yang dirasakan sebetulnya selain dari Namuk Kiren tadi sudah banyak menjelaskan, salah satu dampaknya adalah kita ini, saudara-saudara kita ini, khususnya suku Marin ini semakin ke pinggir, bukan berada lagi di tengah, di kota sendiri. Pokoknya intinya dia semakin ke pinggir setelah penjualan tanah yang sudah pasti, mohon maaf ini, yang sudah pasti pendatang yang akan tinggal di kota, dan suku asli Marin semakin terpinggir. Dan ini menjadi catatan penting juga untuk kita, selain sudah dijelaskan oleh Namuk Kiren, mungkin kita bisa rem-rem lah sedikit tentang penjualan tanah ini. Jangan terlalu berlebihan. Iya, jangan terlalu berlebihan. Karena kalau menurut iya betul. Karena ketika kita menjual tanah, besok-besok kita bingung kita tinggalnya di mana. Dan seperti yang Namuk Kiren sampaikan, iya masih mending kalau orang tuanya pegawai, iya kan? Kalau macam kita begini, orang tuanya tani mau jadi apa? Ya sudah kan? begitu dia pun tidak bertani lagi, Iya. tidak mengelola. SDA-nya sendiri, sumber daya alamnya. Iya, dan akhirnya generasi berikut akan jadi bingung kira-kira dia tinggalnya di mana, karena tanahnya sudah habis dijual sama orang tuanya sendiri. Baik, kira-kira ada solusi mungkin yang bisa disampaikan mungkin dari Namuk Kiren, dari maraknya penjualan tanah ini secara umum mungkin? Kalau dari saya, untuk saudara-saudara saya semua yang dinamakan orang Marin, baik itu yang mau dari Marin yang dari utara kah, dari selatan kah, dari mana kah. Kalau saya saya pada saat ini berbicara sebagai orang Marin, salah satu anak Marin dari Marin Bek, Iya. yang mendiami Kepala Kalimaro. Iya. Pesan saya untuk saudara-saudara bahwa kalaupun harus dijual tanah, dilihatlah kebutuhan artinya, kalaupun untuk negara ya negara, Iya. kalaupun untuk menciptakan lapangan pekerjaan dalam kaitannya dengan perusahaan, Iya. Secara administrasi harus jelas. Iya. Kemudian untuk dari segi kepuasan juga harus dipikirkan. Kepuasan dalam arti yang saya maksud artinya Orang per orang orang per orang yang memiliki hak di yang memiliki hak di dalam situ. Iya. Harus diperhatikan juga. Artinya begini, mungkin kalau untuk pemerintah artinya kita kasih pemerintah, misalnya dia bangun pustu. Iya. Dia bangun pustu. Contohnya Dia bangun pustu, artinya ada manfaat Iya. yang memang kita bisa rasa secara umum, secara bersama-sama. secara bersama-sama dan berkelanjutan. Iya. Sampai kapanpun. Nah, kemudian kalau untuk perusahaan, artinya dia punya keuntungan. Iya. Memikirkan dari segi keuntungan dari pembeli misalnya. Iya. Tidak mungkin dalam administrasi atau pada saat pembelian itu tidak mungkin akan dipaparkan secara jelas bahwa 5 tahun ke depan saya akan dapat untung seberapa banyak. Nah, dari pemilik tanah sendiri. dari yang akan beli, misalnya pembelinya. Iya, dari akan beli ya. Jadi kalaupun harus patok harga yang sekian, Iya. untuk kepuasan kita yang menjual ini, untuk saya itu juga harus diperhatikan. Karena melihat nilai dia kemudian dari yang membeli ini, Iya. dari si pembeli. Karena ketika kita sudah lepas untuk berusaha lepas. Betul.
penekanan untuk dari segi jual belinya itu yang saya tekankan dari dua ini yang berbeda, misalnya dari pemerintah dengan dari perusahaan. Oke. Kemudian kalaupun kita bisa usahakan untuk kita olah sendiri, jauh lebih bagus. Artinya kita olah di dalam kita SDA yang ada di dalam, kita olah sendiri itu jauh lebih bagus ketimbang kita harus jual. Kalaupun harus dijual, misalnya di dalam arti untuk pemerintah, mungkin saya lebih menekankan ke segi pemerintah. Karena manfaatnya jangka panjang dan untuk bersama. Sekalipun memang untuk perusahaan memang ada dampak, dia akan menyerap tenaga kerja. Tapi namanya bisnis bisnis kita tidak bisa menekankan sesuatu yang untuk saat ini dan dia akan berdampak atau dia akan berjalan dengan perjanjian yang sekarang dengan dia akan berubah di kemudian hari. Jangan sampai ada perubahan itu. Betul. Seperti itu. Dan yang terakhir lebih kepada kalau bisa kita mengolah sendiri, kenapa tidak? Olah sendiri. Itu akan jauh lebih baik dan tanah kita akan tetap terjaga, sampai anak cucu kita di kemudian kita menikmati hasil yang ada. Oke, baik. Itu tadi topik kita pertama tentang maraknya penjualan tanah, khususnya untuk Namek di Kabupaten atau di Kota Merauke. Dan kita sudah banyak membahas dan sudah banyak pembahasan yang kita bahas di sini, kemudian solusi juga sudah diberikan, mungkin tidak secara poin-poin penting karena kita tidak bisa membahas terlalu jauh karena itu ada hal-hal tertentu yang kita batasi. Baik, kita langsung saja ke topik yang berikut, yaitu tentang